Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menggali berkah dari Al-Qur'an. Sayang sekali ketika kita baca Al-Quran tapi berkah yang kita dapatkan hanya sedikit. Sayang sekali ketika kita tidak bisa mengambil berkah maksimal dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak dicurahi oleh berkah Al-Quran yang banyak dan besar. Maka kita rugi sekali kalau kita tidak mendapatkan berkah Al-Quran yang banyak padahal kita bisa mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan berkah dari Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam surat Shad ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada wahai Muhammad, mubarakun, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya ulul albab bisa mengambil pelajaran. Kalau kita hanya baca, berkah yang kita dapatkan hanya sedikit. Tapi kalau kita mentadabburi Al-Quran, mentadabburi banyak dari ayat Al-Quran, maka berkah yang kita dapatkan juga akan banyak. Bahkan ayat ini mengandung pelajaran yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bertujuan agar hamba manusia mau mentadabburinya, dan supaya para ulul albab bisa mengambil pelajaran-pelajarannya. Jika kita mentadabburi Al-Quran, maka berkah yang kita dapatkan adalah berkah yang besar. Karena apa? Karena Al-Quran akan menyentuh hati kita, karena Al-Quran akan menerangi hati kita, karena Al-Quran akan menghidupkan hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang hidup, sehingga hati kita menjadi hati yang terang, sehingga kita bisa hidup ke arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali untuk kita sentuhkan Al-Quran ini ke dalam hati kita. Penting sekali untuk kita hati ini diterangi oleh cahaya Quran, karena inti dari manusia bergantung kepada hatinya. Ketika hati itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik, seperti dalam hadis yang sering kita dengar, ya, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ada segumpal darah dalam tubuh manusia. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Segumpal darah itu adalah hati. Nah, sembuhnya hati adalah dengan Al-Quran. Sehatnya hati adalah dengan Al-Quran. Hati ini membutuhkan Al-Quran. Hati ini memerlukan Al-Quran seperti tubuh kita memerlukan makan. Jika kita tidak memberi makan pada tubuh kita, jika tubuh kita kurang air, maka kita akan mati. Sama juga ketika hati kita tidak tersentuh oleh Al-Quran, hati kita akan kering meranggas. Pelan-pelan hati kita akan mati, pelan-pelan hati kita akan rusak. Akhirnya hati kita tidak bisa membawa kita menuju kebaikan. Akhirnya hati kita menjadi hati yang keras, yang tidak membedakan antara baik dan buruk. Hati yang tidak bisa membawa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa mendorong kita menuju ketaatan dan kebaikan. Yang terjadi, hati kita adalah hati yang buruk, sehingga akhirnya kita tertuntun ke jalan yang buruk karena hati kita mati, karena hati kita rusak. Dan kemudian yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran hanyalah orang-orang ulul albab. Apa itu mentadabburi Al-Quran? Mentadabburi Al-Quran adalah memikirkan makna dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengambil pelajaran dari makna-makna itu. Dan di sini kita, untuk kita bisa mentadabburi Al-Quran, kita harus tahu makna ayat itu, harus tahu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat itu, dan itu bisa kita ketahui, bisa kita dapatkan dari kitab-kitab tafsir. Kita baca ayatnya, kemudian kita baca tafsirnya, kemudian kita pikirkan maknanya. Dari situ akan ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kita
akan mendapatkan berkah Al-Quran dengan maksimal. Dan ingat ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ingatlah ya, tujuan kita berinteraksi dengan Quran adalah agar Al-Quran itu menjadi hidayah, agar Al-Quran itu menjadi hidayah bagi kita menuju jalan yang lurus, agar Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mindset ini, maka kita akhirnya sadar bahwa tujuan Al-Quran bukan hanya kita baca. Memang benar, kalau kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Karena Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berbeda dari kalam makhluk biasa, yang mana membacanya saja sudah kita mendapatkan 10 kebaikan dalam satu huruf. Apalagi ketika kita membacanya dengan banyak, kemudian kita mentadabburi ayat-ayatnya, dan kita kemudian ya mengambil pelajaran, kemudian kita mengikuti dan mengamalkan. Saat itulah Al-Quran bisa menjadi hidayah bagi kita. Saat itulah Al-Quran bisa membawa bagi kita ke arah yang benar, ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan lurus yang berakhir di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.